Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Ini adalah Donghua, A Portrait of Jianghu di part keempatnya. Shifan yang baru bangun menanyakan apa yang terjadi kepadanya, sebab ia melihat ada dua orang aneh di ranjangnya dan ia tak mengingatnya sama sekali. Lin Xuan menjelaskan bahwa kemarin Shifan yang mabuk ingin melecehkannya. Lin Xuan mempraktikkan apa yang Shifan telah lakukan kepadanya. Yang mana ketika Shifan berniat menciumnya, kedua orang aneh itu datang menariknya. Kedua orang aneh itu kemudian mengajak Shifan untuk tidur bersama. Karena sudah sangat mabuk, Shifan tanpa ragu menerima ajakan mereka dan langsung pergi ke kamar. Ketika telah di dalam kamar, Lin Xuan sudah tak mengetahui apa yang terjadi. Lalu ketika kedua orang aneh itu bangun, mereka langsung mengajak Shifan makan. Yang mana Shifan hanya bisa terdiam saat disuapi kedua orang itu. Ia sama sekali tak bisa melawan karena merasa ia sudah melakukan sesuatu kepada mereka. Shifan kemudian menanyakan apakah mereka berdua telah melecehkannya. Karena apa yang terjadi semalam dan apa yang sudah ia katakan kepada mereka, semuanya hanyalah tindakan yang tidak disengaja, sebab ia sedang mabuk berat. Kedua orang itu pun marah karena Shifan tak ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Lin Xuan mencoba menenangkan mereka dengan menanyakan namanya. Mereka berdua akhirnya memperkenalkan dirinya. Orang yang berbadan gemuk adalah Qi Guo dan adiknya Qi Cheng. Seketika Shifan langsung marah karena ia tak terima jika dirinya terus diusik oleh mereka. Shifan pun membuat mereka berdua kesal karena menyebutnya wanita jelek. Sementara itu Xuer yang sedang mengasingkan diri di gua terus saja mengingat Xing Yun. Lalu seseorang datang memberikan laporan bahwa Xuer diminta untuk menemui sang ratu. Di sisi lain, Nenek Meng menceritakan kepada kedua jenderalnya asal-usul dari Yang Susi, di mana Yang Susi dulunya merupakan salah satu dari 30 orang yang merupakan pasukan elit kekaisaran. Mereka adalah orang-orang yang menjaga benda pusaka, yaitu pedang Dragon Spearing. Dan sejak pasukan elit itu menghilang, keberadaan benda pusaka pedang Dragon Spearing juga menghilang. Yang Susi yang berada di kediamannya didatangi oleh seseorang. Pria itu merupakan salah satu mantan pasukan elit kekaisaran sama seperti Yang Susi. Pria itu mengatakan bahwa Yang Susi tak akan bisa kabur dari takdir pasukan elit. Jika memang Yang Susi ingin pergi, maka ia terlebih dahulu harus melakukan tugas terakhirnya. Sementara itu, sang ratu yang memanggil Xuer kini memberikannya tugas untuk menebus kesalahannya. Akan tetapi, sebelum menjalankan tugasnya, sang ratu berniat mengujinya. Dengan kemampuan berpedangnya yang hebat, Xuer dapat mengalahkan mereka semua. Sang ratu merasa bahwa Xuer kini telah menjadi lebih kuat berkat khasiat dari jamur roh api. Lalu sang ratu menunjukkan sebuah gambar pria yang sedang dicari oleh sekte Xuanming dan Aula Tongwen. Sang ratu mempertanyakan apakah pria yang digambar itu adalah orang yang telah menyelamatkan Xuer. Xuer pun langsung mengiyakan karena ia tak pernah lupa dengan wajah Xing Yun. Sang ratu kemudian menyuruh Xuer untuk membawa Xing Yun kepadanya sebelum sekte Xuanming dan Aula Tongwen menemukannya. Sebab menurut informasi, Xing Yun sangat erat berkaitan dengan Yang Susi yang menyimpan pedang Dragon Spearing. Di sisi lain, Wuchang bersaudara kini mendatangi Raja Neraka yang sedang berlatih. Mereka melaporkan bahwa telah menemukan Xing Yun. Wuchang bersaudara menyarankan agar Raja Neraka sebaiknya bertindak cepat menangkap Xing Yun. Karena walau tanpa bantuan Raja Neraka yang lainnya, Raja Neraka Soyi pasti bisa menangkap Xing Yun. Saran itu ternyata diterima oleh Raja Neraka Soyi. Lalu Shifan dan yang lainnya kini sedang makan dan minum-minum bersama. Saat semua telah mabuk, Shifan mengikuti Lin Xuan yang pergi ke kamar mandi. Yang mana
ia ternyata pergi mengintipnya. Xing Yun yang bangun kemudian mengikuti kelakuan Shifan. Namun ia langsung tersadar kalau wanita yang ada di dalam kamar mandi adalah Lin Xuan. Di tempat lain, pria yang sebelumnya menemui Yang Susi kini memerintahkan pengawalnya untuk membawa Xing Yun ke tempatnya dengan selamat. Sementara Xing Yun yang sedang tertidur memimpikan dirinya sewaktu masih kecil. Saat itu, ia sedang mencari tanaman obat dan tak sengaja bertemu dengan pria bertopeng. Pria itu mengatakan akan mengajari bela diri kepada Xing Yun. Akan tetapi, Xing Yun harus berjanji tak boleh menggunakan kekuatannya selama 10 tahun. Ia juga tak boleh memberitahu tentang ilmu bela dirinya kepada siapapun, termaksud kepada guru Yang Susi. Seketika, Xing Yun langsung tersadar dari mimpinya karena dibangunkan oleh Lin Xuan. Lin Xuan menyuruh agar Xing Yun segera bersiap-siap karena mereka akan melanjutkan perjalanan. Lalu, penjaga penginapan datang membawakan air untuk Xing Yun gunakan. Namun setelah keluar dari kamar, penjaga penginapan itu bergegas memberikan laporan kepada Raja Neraka. Wuchang bersaudara kini kembali memprovokasi Raja Neraka Soyi agar bertindak dengan cepat. Karena jika Aula Tongwen dan Balai Huayin mendengar kabar itu, pastinya akan semakin rumit. Jika Raja Neraka Soyi pergi terlebih dahulu menangkap Xing Yun, pastinya Raja Neraka yang lainnya juga akan ikut senang. Raja Neraka Soyi akhirnya memberikan perintah agar mengumpulkan semua anggota sekte yang ada di kota Yuso. Nenek Meng yang berada di markas mendapatkan laporan dari Wuchang bersaudara bahwa Raja Neraka Soyi tidak mau mendengar perintah Nenek Meng dan bertindak sendirian. Akan tetapi, menurut Nenek Meng, Raja Neraka Soyi pasti tak akan berniat membangkang. Sehingga Wuchang bersaudara pasti telah memberikan laporan palsu. Sebab mereka sangat ingin mendapatkan prestasi di sekte Xuanming. Lalu, Xuer yang sedang dalam perjalanan melihat seekor elang melintas di atasnya. Ia menyadari kalau elang tersebut adalah pembawa pesan dari sekte Xuanming. Ia langsung memanah burung itu dan mengambil pesannya. Di sisi lain, Xing Yun dan yang lainnya kini melanjutkan perjalanannya. Qi Guo dan Qi Cheng mempertanyakan apa yang terjadi kepada Shifan, sebab muka Shifan terlihat sangat babak belur. Padahal semalam, sewaktu mereka minum-minum, Shifan masih baik-baik saja. Seketika, Shifan langsung mengingat apa yang terjadi. Xing Yun yang semalam sedang mabuk, tak segan-segan menghajar Shifan, sebab Shifan telah mengintip Lin Xuan yang sedang berada di kamar mandi. Shifan lalu menyuruh Qi Guo dan Qi Cheng untuk memeriksa jalan mereka, karena menurutnya sekarang sedang banyak perampok. Demi keamanan Shifan, Qi Guo dan Qi Cheng akhirnya jalan terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan. Setelah mereka pergi, Shifan kembali memperjelas apa yang terjadi kepadanya. Ia memberitahu Xing Yun akan bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Yang mana semalam ia sudah mengintip Lin Xuan sehingga Xing Yun pun menghajarnya. Namun Xing Yun ternyata tidak terima dengan ucapan Shifan. Xing Yun ingin agar Shifan tidak mengatakan hal itu kepada Lin Xuan. Sebab apapun yang terjadi, ia tak sudi bila Shifan harus mendekati adiknya. Di sisi lain, para Raja Neraka kini telah berkumpul. Namun, dalam perjalanan, Raja Neraka tertua telah menerima surat yang menyuruhnya agar kembali dan jangan ikut campur. Akan tetapi, ternyata semua Raja Neraka menerima pesan tersebut. Mereka beranggapan bahwa sepertinya yang memberikan mereka pesan itu adalah orang yang sama. Karena dilihat dari tulisannya, semua pesan itu memiliki tulisan yang sama. Merasa ada yang aneh, para Raja Neraka memutuskan untuk segera mengejar Raja Neraka Soyi. Sementara itu, Xing Yun dan yang lainnya kini telah sampai di penginapan untuk beristirahat. Namun, saat sedang beristirahat, tiba-tiba seseorang jatuh dari atas kamar Xing Yun.
这什么破绳子，怎么上个吊的？ Ia adalah Sunku yang sedang mencoba mengakhiri hidupnya karena patah hati. Xingyun kemudian mencoba memberikan semangat kepada Sunku. Akan tetapi, hal itu ternyata ditanggapi lain oleh Sunku, yang mana Sunku merasa ia terjatuh di dalam kamar Xingyun pastinya adalah takdir, dan mungkin saja takdirnya adalah dipertemukan dengan Xingyun.